kita akan lanjutkan pertemuan kita yang kelima, yaitu tentang siklus, pengertian hidrologi, siklus hidrologi, dan macam-macam siklus hidrologi. Pengertian hidrologi ini yaitu ilmu yang mengkaji tentang pergerakan, distribusi, dan juga kualitas air di bumi. Kajian ini meliputi siklus hidrologi dan sumber daya air. Jadi siklus hidrologi ini adalah air. Terus ilmu hidrologi ini juga mengkaji hidrometeorologi atau air yang ada di udara dengan wujud gas atau yang disebut dengan awan gitu kan. Kalau ini potamologi, aliran permukaan. Seperti kalau potamologi ini air tanah, air yang kayak yang di mana namanya itu, kalau yang di sumur bor itu kan air permukaan itu, air tanah namanya. Kalau hidromologi ini air dengan wujud padat, contohnya es atau salju. Anda jelas kalau es atau salju kan bentuknya padat ya. Kalau geohidrologi ini air tanah, sama juga kayak kontamologi. Bedanya kalau air permukaan ini airnya yang agak dangkal, ibaratnya kalau yang air tanah ini lebih dalam lagi. Serta limnologi ini air permukaan yang cenderung tenang, contohnya danau atau waduk. Danau kan tenang kan, kalau waduk kan, waduk itu kan tenang ya, kayak rawa gitu kan, airnya kan tenang. Namanya tuh bahasa geografinya limnologi. Ini kita ada namanya siklus hidrologi, yang dimana siklus hidrologi ini akan memudahkan. Siklus hidrologi ini ada 9 tahap yang perlu kita ketahui. Siklus hidrologi ini yakni adanya evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, dan presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Berikut ini adalah penjelasan tiap tahapnya. Nah, ini dia. Di sini ada evaporasi. Evaporasi ini merupakan penguapan yang berasal dari air, baik dari air laut, air samudra, air rawa, air sungai, bahkan dengan bendungan sekalipun, atau dengan kayak kobangan gitu, disebut evaporasi. Kalau dia transpirasi ini merupakan penguapan yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tanaman maupun binatang. Kalau evapotranspirasi merupakan penguapan gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Contohnya di area persawahan terdapat genangan air dan juga tanaman. Evapotranspirasi ini penguapan dari air dan juga tanaman tersebut. Ini yang keempat ada sublimasi, merupakan penguapan yang berasal dari es di kutub atau puncak gunung tanpa melalui proses mencair. Jadi dia penguapan tanpa es itu mencair. Kalau yang kemana ada kondensasi, merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel es di atmosfer, kemudian menyatu menjadi awan. Kondensasi ini perubahan uap air menjadi partikel es yang di atmosfer yang menyatu menjadi awan. Kayak penguapan dari kutub utara tuh kan, es itu kan nanti dinaik, dia nanti jadi awan ya. Ini ada adveksi, merupakan proses perpindahan awan dari titik satu ke titik yang lain, tapi masih dalam satu horizontal. Ini horizontal ini dalam satu garis. Horizontal itu garis.
Presipitasi ini merupakan proses mencairnya awan hitam akibat pengaruh suhu udara yang tinggi dalam bentuk hujan. Ini yang namanya presipitasi dalam bahasa geografinya. Jadi kalau air hujan turun, dari awan yang hitam itu kan tandanya hujan mau turun. Itulah yang namanya presipitasi. Kalau yang runoff ini merupakan pergerakan air dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah dan terjadi di permukaan bumi. Jadi runoff ini dari permukaan tinggi seperti gunung, air itu akan mengalir ke dataran rendah dan akan kembali lagi diuap. Itulah yang namanya siklus, nanti ada gambarnya. Ini ada infiltrasi, proses air dari presipitasi mengalir ke pori-pori tanah dan terakumulasi di tanah. Nah, inilah dia. Ini apa namanya? Bentuk gambar dari siklus hidrologi. Yang dimana ini yang infiltrasi. Ini kan yang dari atas tadi kan, yang dari atas dia turun ke evaporasi, turun lagi ke air laut. Kalau ini namanya nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi ya. Ini ya, ada macam-macam siklus hidrologi, yakni ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Masing-masing jenis siklus ini mempunyai urutan tersendiri. Makanya kalau air hujan itu datang, dia ada 3 siklus. Ada yang pendek, sedang, ada yang panjang gitu. Ini udah penjelasannya. Ini ada siklus pendek. Siklus pendek ini dia mulanya penguapan dari air laut menjadi konveksi. Konveksi terus menjadi kondensasi, awan terbentuk atas laut, hujan terjadi di lautan. Jadi ini namanya siklus pendek. Dia uap air, air yang dari laut menguap terus menjadi awan, gumpalan awan, dan menjadi gumpalan awan itu lama kelamaan dia akan penuh, jadinya dia awan hitam. Jadi awan hitam itu makanya ada turun hujan gitu. Itu namanya siklus pendek. Nggak ada kayak kalau di siklus sedang ini penguapan air, konveksi, kondensasi, terbawa angin. Nah, kalau terbawa angin dia kan agak jauh jaraknya. Kalau dia siklus pendek kan dia dari situ turunnya ke situ, gitu. Kalau yang sedang dia karena terbawa angin makanya jauh, bisa saja dia tadi dataran tingginya nanti jatuhnya. Kalau yang siklus panjang ini durasi waktunya dia sangat lambat atau lama. Dia siklus panjang, penguapan air, konveksi, habis itu turun hujan, terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah. Jadi kemudian aliran permukaan itu ataupun aliran bawah tanah itu mengalir ke laut. Jadi penguapan yang abang bilang tadi dari rawa, dari sungai, dari danau, dari entah kobangan mana aja, dan kalau misalnya panas itu sangat menyengat, itulah tadi namanya penguapan. Namanya penguapan, dia akan menguap, dia akan menjadi awan, gumpalan awan, terus menjadi gumpalan awan yang lebih, apalagi kan lebih banyak mengandung airnya. Itulah tadi dia jatuh, turun ke hulu atau pegunungan. Dia turun ke gunungan, turun lagi airnya ke bawah tanah, baru turun lagi dia kembali ke laut. Makanya prosesnya ini lama kalau siklus panjang. Makanya beda dari siklus-siklus yang lain.